Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya Ustadz. Ya, Belakangan ini kan ada fenomena di mana Ya. kalangan generasi Z nih atau yang kita kenal dengan sebutan Gen Z itu lagi ramai-ramai mengalami pemecatan dan menjadi salah satu generasi yang paling banyak menganggur nih Ustadz. Ini menurut Ustadz tanggapannya seperti apa Ustadz? Ya, kalau kita lihat dari beberapa permasalahan mengapa perusahaan itu memecat Gen Z ini, ternyata kurangnya motivasi atau inisiatif kerja itu sampai 50%. Kemudian kurangnya profesionalisme itu 46%. Ketiga, keterampilan berorganisasi yang buruk itu 42%, ya. Keterampilan komunikasi yang buruk 39%. Kesulitan menerima feedback itu 38% itu. Nah, kurangnya pengalaman kerja yang relevan itu 38% juga. Keterampilan pemecahan masalah yang buruk itu 34% menempati pemecatan itu. Keterampilan teknik yang tidak memadai 31%. Ketidakcocokan budaya itu 31%. Nah, kesulitan bekerja dalam tim itu 30%. Nah, ini tampak kemungkinan yang bisa kita analisa itu adalah satu, kebiasaan mereka yang bersosmed tidak terkontrol. Ya mungkin karena ya biasa menghabiskan pulsa dengan game, terus kemudian tinggal menerima instan dari orang tuanya, pengiriman pulsa dan yang lainnya. Tidak ada pelatihan kerja keras gitu. Karena nggak mungkin keberhasilan apapun itu dengan santai, dengan leha-leha. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat pekerja keras gitu beliau itu kan. Dari mulai kecil ketika yatim umur kanak-kanak itu sudah memelihara kambing. Bahkan ma min nabiyyin bu'its illa wa qad ra'al ghanam. Jadi tidak ada satu nabi pun diutus melainkan pernah mengembala kambing. Kemudian remaja sudah mulai meningkat, dia berdagang. Itu kan gitu. Makanya Rasulullah SAW mengatakan innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqina. Sesungguhnya Allah itu sangat senang terhadap seorang ketika berusaha itu dimatangkan, berusaha itu disempurnakan, ya. Makanya kerja tuntas itu adalah ibadah. Kerja keras itu merupakan suatu sumber berkah. Nah, kerja profesional amanah itu adalah sunnah Nabi. Karena lihat aja, ketika putrinya Nabi Syuaib mengusulkan bapaknya supaya mengangkat Nabi Musa sebagai pekerja, syaratnya apa? Ya abatis ta'jirhu fa inna khaira man ista'jartal qawiyul amin. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang kau angkat kerja adalah al-qawi, punya skill. Nah, skill kekuatan itu harus kita relevansikan dengan kondisi kerja. Kalau kuatnya panglima adalah perang, kuatnya seorang hakim adalah menguasai materi pasal-pasal hukum dan mengeksekusinya, kuatnya seorang ahli komputer adalah menguasai program-program, kan gitu. Al-amin, amanah. Amanah itu lebih kepada hati, hubungannya dengan Allah, yaitu khasyatullah. Lihat aja Ifrit ketika mengajukan kepada Nabi Sulaiman untuk menjadi pekerja mengangkat singgasana Balqis. Apa kata Ifrit? Inni alaihi laqawiyun amin. Sungguh aku di dalam memindah singgasana Balqis itu qawiyun, punya skill, aminun, amanah. Makanya ketika Umar bin Khattab menemukan beberapa pemuda yang tidur-tiduran di masjid, ditanya, kenapa kalian di sini pagi seperti ini tidur-tiduran? Ya, wahai Umar, kita lagi nyantai. Siapa yang ngasih makan kalian? Ya ada aja wahai Umar. Akhirnya Umar bin Khattab pulang. Ya udah, tunggu di sini. Dikirain diambilin makanan, ternyata dibawain cambuk. Dicambukin satu persatu mereka.
Sambil Umar bin Khattab mengatakan, i'malu, bekerjalah, fa inna sama'a la tumtiru dhahaba. Sesungguhnya langit itu tidak akan bakal menghujani kalian emas. Apalagi di tengah persaingan yang begitu dahsyat. Bahkan persaingan kita bukan hanya dengan manusia, sesama manusia. Generasi Gen Z ini nanti akan bersaing dengan IT, dengan AI, dengan robot. Coba bayangkan bagaimana persaingan itu, mengerikan. Oleh karena itu, tidak ada cara yang paling tepat, melainkan kita itu berani untuk bekerja keras. Ulet, tidak ada lagi. Gitu, wallahu a'lam. Baik Ustaz, tadi udah dibahas juga terkait dengan permasalahan Gen Z, dari mulai kurangnya profesionalisme, inovasi, bahkan pengetahuan soal organisasi dan sebagainya. Mungkin terakhir Ustaz nih, kayaknya Gen Z ini memang generasi yang kan kita kenal juga dengan peran problematik sebagai mental health-nya Ustaz ya. Mungkin sedikit aja Ustaz, motivasi yang benar-benar bisa membuat Gen Z jadi bangkit semangatnya gitu Ustaz. Ya, tidak ada cara yang paling tepat dan spesifik adalah kuatkan sholat Anda. Karena kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, siapa di dalam sholat menyanyiakan, maka di dalam urusan selain sholat lebih menyanyiakan. Maka perbaiki kualitas kehidupan lewat memperbaiki kualitas sholat kita. Kalau hubungan kita dengan Allah baik, maka Allah akan perbaiki dengan sendirinya hubungan kita dengan sesama manusia, hubungan kita dengan pekerjaan-pekerjaan kita. Pokoknya Allah yang memberesi. Maka betul kata Rasulullah SAW, وَمَنْ كَانَتِ الْآخِرَةُ نِيَتَهُ, siapa yang niatnya itu akhirat, maka Allah subhanahu wa ta'ala jama'allahu ali syamlahu, Allah akan himpun seluruh kekuatannya, seluruh apa saja yang dia inginkan. Nah, yang tidak kalah pentingnya, wa atatid dunya fayya rahimatun, dunia akan datang dengan sendirinya. Kenapa? Karena kita sudah menyerahkan hati kepada Allah, mengerahkan kaki tangan untuk usaha, berarti tawakal kita sempurna, maka rezeki itu akan datang seperti datangnya ajal menjemput kita. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.